Oke. Ini 1, 2, 3, 4 sudah absen semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dah, Bu. Bagus. Untuk teman-temannya tolong diinfokan ke grup kelasnya ya untuk segera bergabung ke grup ke kelas meeting. Ke Google Meeting. Bentar. Oke. Oke, selamat datang dalam mata pelajaran Geografi kelas 11 SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Kembali lagi bersama saya Ferara Widiatami sebagai mahasiswa PPL menggantikan Bu Eta sementara untuk mengajar mata pelajaran Geografi kelas 11. Oke, untuk hari ini kita melanjutkan materi dari bab flora dan fauna di dunia dan di Indonesia, yakni konservasi dan manfaat flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Sama seperti kemarin, kompetisi dasarnya menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistemnya. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi untuk minggu ini ada 2, yakni menganalisis konservasi flora dan fauna di dunia dan di Indonesia, dan mengidentifikasi manfaat flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Kemudian subbabnya yaitu yang pertama, konservasi flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Kemudian yang kedua ada manfaat flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya mau nanya, ada yang tahu ini gambar apa? Badak bukan, Bu? Badak. Badak, oke, badak ya, benar. Lebih tepatnya ini adalah badak Jawa. Nah, kenapa saya munculkan gambar badak Jawa di sini? Badak Jawa merupakan salah satu spesies badak bercula satu yang saat ini terdapat di Indonesia. Nah, saat ini badak Jawa itu yang hidup di alam bebas jumlahnya kurang dari 100 ekor sehingga statusnya sangat terancam punah. Nah, karena status yang sangat terancam punah ini, maka pemerintah Indonesia ini menetapkan badak Jawa sebagai hewan yang terancam punah di Indonesia bahkan di dunia. Sehingga pemerintah membangun Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hidup badak Jawa di Indonesia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada, oke. Lanjut ke materi yang pertama, yakni konservasi flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Yang pertama, pengertian konservasi. Nah, konservasi berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata con atau together dan serve atau keep or save. Atau dalam artian konservasi flora dan fauna ini memiliki artian upaya memelihara flora dan fauna secara bijaksana.
Kemudian konservasi adalah usaha pelestarian flora dan fauna dengan tujuan agar tetap terjaga populasinya dan bisa tetap ada hingga nanti. Nah, konservasi ini juga merupakan sebuah kawasan yang memiliki kekhasan tertentu, yang memiliki spesies langka dan endemik, kawasan yang memiliki keterancaman dan dari kepunahan dan membutuhkan penanganan, dan kawasan yang memiliki kegunaan atau potensi sehingga perlu prioritas konservasi. Nah, jadi hewan-hewan yang sudah langka ataupun flora dan fauna yang langka dan susah ditemukan di alam bebas ini, maka dilakukanlah konservasi untuk menyelamatkan hewan-hewan dan flora dan fauna tersebut dari ancaman kepunahan. Oke, lanjut yang kedua yakni konsep konservasi. Konsep konservasi ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama konservasi in situ adalah pelestarian flora dan fauna di habitat aslinya. Seperti contohnya Taman Nasional Komodo yang merupakan taman nasional sebagai tempat hidup kadal komodo di Nusa Tenggara Barat. Kemudian konsep yang kedua yakni konservasi ex situ, yakni pelestarian flora dan fauna di luar habitatnya, seperti contohnya Taman Raya Bogor yang ada di Jawa Barat ya. Taman Raya Bogor yang ada di Jawa Barat ini digunakan sebagai tempat konservasi berbagai flora dan fauna yang sudah langka di Indonesia. Kemudian tujuan konservasi ada 3, yakni yang pertama menjaga berlangsungnya proses ekologis dan sistem kehidupan. Kemudian yang kedua menjaga keanekaragaman genetika flora dan fauna. Dan yang terakhir, yang ketiga, menjamin kelestarian pemanfaatan makhluk hidup dan ekosistem. Lalu pengelolaan kawasan konservasi flora dan fauna ini terbagi menjadi 2 ya. Yakni yang pertama ada kawasan suaka alam atau KSA, dan yang kedua adalah kawasan pelestarian alam atau KPA. Nah, kawasan suaka alam atau KSA ini merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Nah, kawasan suaka alam atau KSA ini dibagi lagi menjadi 2, yakni yang pertama adalah cagar alam. Nah, cagar alam ini merupakan suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Contohnya cagar alam Gunung Krakatau yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian yang kedua yakni Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan atau keunikan satwa liar dan atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi habitatnya. Nah, untuk membedakan cagar alam dan suaka marga satwa ini gampang. Cagar alam, pokoknya kata kuncinya adalah alam atau ekosistem. Kalau suaka marga satwa ini kata kuncinya adalah konservasi satwa liar. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, lanjut yang kedua, yakni kawasan pelestarian alam. Nah, kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pelindung sistem penyangga kehidupan, pengawet keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Nah, kawasan pelestarian alam ini terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, yakni Taman Nasional atau kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan zonasi serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contohnya adalah Taman Nasional Komodo yang ada di Nusa Tenggara. Kemudian yang kedua yakni hutan raya. Nah, hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan dan satwa alami. Jenis asli atau bukan asli yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan lain sebagainya. Contohnya ini adalah hutan raya Kebun Raya Bogor di Jawa Barat. Kemudian yang terakhir yakni Taman Wisata Alam. Nah, Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian yang merupakan yang ditetapkan untuk perlindungan, untuk melindungi alam, tetapi dimanfaatkan juga untuk tujuan wisata. Contohnya Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Jawa Barat. Sampai di sini sudah paham semuanya? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ingin bertanya di tengah-tengah bisa mengangkat tangannya ya. Oke, lanjut ke materi yang kedua yakni manfaat flora dan fauna di Indonesia dan di dunia dan di Indonesia. Nah, yang pertama, manfaat flora sebagai sumber daya alam. Nah, manfaat flora sebagai sumber daya alam ini ada banyak. Yakni yang pertama, flora dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Ya, ini contohnya seperti jagung, padi, dan singkong yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan utama bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, flora dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan. Contohnya sebagian tanaman di Indonesia ini dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias yang dapat dijadikan sumber pendapatan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga yakni flora dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Contohnya adalah kapas yang dimanfaatkan kapas dimanfaatkan untuk bahan dasar kain yang dapat dijadikan baju dan produk lainnya. Kemudian yang keempat yakni flora dimanfaatkan sebagai kerajinan. Yakni seperti rotan ataupun bambu yang dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam bentuk kerajinan seperti keranjang, kursi, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yakni penelitian dan pendidikan. Nah, flora langka yang di Indonesia ini, misalnya yang ada di Kebun Raya Bogor ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pendidikan yang dapat bermanfaat bagi masa depan. Misalnya ya di sini bunga bangkai dijadikan penelitian dan pendidikan di Kebun Raya Bogor. Kemudian sandang dan perumahan. Nah, misalnya contohnya pohon jati, kayunya ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan meja, kursi, ataupun kerangka rumah. Kemudian yang terakhir, flora ini dimanfaatkan sebagai obat dan kecantikan. Nah, contohnya ini yakni berbagai rempah yang ada di gambar dimanfaatkan sebagai obat tradisional dan dapat juga dijadikan sebagai produk-produk kecantikan alami. Lalu yang terakhir yakni manfaat flora sebagai SDA. Nah, manfaat flora sebagai SDA ini juga ada banyak seperti manfaat fauna sebagai SDA ini juga ada banyak seperti manfaat flora sebelumnya. Yakni yang pertama, fauna dimanfaatkan sebagai sumber protein, yakni seperti daging-dagingan ataupun susu maupun telur. Kemudian fauna juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga bantuan, yakni seperti sapi ataupun kerbau dimanfaatkan sebagai tenaga bantuan untuk
menggarap sawah. Kemudian fauna juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan seperti dibuat menjadi minyak ikan ataupun obat-obatan medis lainnya. Kemudian fauna juga dimanfaatkan sebagai pupuk organik, yakni hasil ekskresi atau hasil kotoran sapi ataupun hewan lainnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik yang ramah lingkungan. Kemudian fauna juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Contohnya bulu domba yang dijadikan benang wol yang dapat dijadikan berbagai macam produk seperti baju, jaket, ataupun karpet. Kemudian yang terakhir, fauna juga dimanfaatkan sebagai kerajinan. Yakni contohnya kulit buaya ataupun kulit ular dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan tas ataupun produk kerajinan lainnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, sudah paham semuanya dari konservasi hingga manfaat flora dan fauna? Sudah oke. Karena materi kita sampai di sini. Seperti biasa, di akhir materi kita akan mengadakan kuis. Nah, ketentuannya seperti kemarin, kalian buka e-learning dan masuk ke halaman geografi di e-learning, kemudian cari kuis di halaman pertemuan ke-9, kemudian kuis dikerjakan selama 10 menit. Nah, setelah itu kalian bisa kembali lagi ke Google Meeting. Bentar, saya bukakan kuisnya. Ya, kuisnya sudah saya buka, silahkan dikerjakan kuisnya selama 10 menit, berarti sampai 9:08. Saya tunggu sampai 9:08. Saya mengerjakan baru 1. Eta Aprilia. Di room ada 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, semuanya sudah mengerjakan. Oh ya, untuk kuisnya itu berbentuk kuis benar salah atau true false. Jadi kalian memilih jawaban benar atau salah untuk soalnya. Baru 3 yang sudah selesai mengerjakan. Yang lain waktunya sampai 10:08 ya. Oke, sudah jam 10:08. Sudah selesai mengerjakan semuanya? Ini Naswa dan Amanda belum selesai ya. Saya tunggu sebentar lagi. Oke, sudah selesai semuanya. Sekarang coba kita ulas soal yang tadi. Oke. Oke, sudah terlihat di layar. Oke, coba kita ulas kuisnya Amanda. Nah, konservasi ex situ ialah pelestarian flora dan fauna di habitat aslinya melalui konservasi cagar alam dan suaka marga satwa. Benar atau salah? Benar, salah ya. Karena konservasi ex situ merupakan pelestarian flora dan fauna di habitat luar dari habitat asli si flora dan fauna, sehingga jawabannya salah. Yang betul dari pelestarian flora dan fauna di habitat asli melalui konservasi cagar alam dan suaka marga satwa adalah konservasi ex situ ya, bukan konservasi in situ, bukan konservasi ex situ. Jawaban yang kedua, nah, konservasi flora dan fauna merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga keanekaragaman flora dan fauna yang ada secara bijaksana. Benar. Nah, benar ya jawabannya, konservasi flora dan fauna merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga keanekaragaman flora dan fauna secara bijaksana.
Kemudian pertanyaan yang ketiga, minyak ikan kod adalah bentuk pemanfaatan flora dan fauna sebagai obat-obatan. Ya, benar sekali. Jawabannya benar, minyak ikan kod adalah bentuk pemanfaatan fauna sebagai obat-obatan dan juga sebagai suplemen. Kemudian soal keempat, pohon bambu yang dibuat menjadi keranjang adalah pemanfaatan flora dan fauna sebagai bahan sandang dan perumahan. Salah ya, pohon bambu yang dibuat menjadi keranjang ini merupakan pemanfaatan flora sebagai kerajinan, bukan sandang dan sandang dan perumahan. Nah, kalau bahan sandang dan perumahan itu misalnya untuk kebutuhan rumah seperti kursi, meja, ataupun kerangka rumah. Contohnya pohon jati ataupun pohon mahoni, bukan pohon bambu. Walaupun pohon bambu juga bisa dijadikan sebagai bahan sandang dan perumahan, tapi yang saya tanyakan adalah keranjang, bukan sebagai kursi, meja, ataupun kerangka bangunan. Kemudian yang terakhir, soal yang kelima, tujuan dari konservasi adalah memindahkan habitat asli flora dan fauna ke tempat penangkaran atau pemeliharaan. Ya, salah ya, karena tujuan konservasi ini bukan memindahkan habitat asli, melainkan untuk melestarikan, menjaga keberlangsungan, dan menjaga keanekaragaman flora dan fauna di habitat aslinya, bukan memindahkan dari habitat asli ke tempat penangkaran. Sampai di sini, sampai soalnya ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Tidak. Kalau tidak ada, saya lanjut ke presentasinya. Oke. Kita sampai pada bagian kesimpulan. Ada yang mau membantu saya membacakan kesimpulan? Ya, dari 7 ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 ini ada yang mau membaca kesimpulan? Halo? Nggak ada yang mau nih? Oke, kalau nggak ada yang mau membaca, untuk mempersingkat waktu, saya yang akan bacakan ya. Konservasi adalah usaha pelestarian flora dan fauna dengan tujuan agar tetap terjaga populasinya dan bisa tetap ada hingga nanti. Kemudian konsep konservasi ini dibagi menjadi dua, yakni konservasi in situ dan konservasi ex situ. Kemudian tujuan konservasi ada 3, yakni menjaga berlangsungnya proses ekologis dan sistem kehidupan, menjaga keanekaragaman genetika flora dan fauna, kemudian menjamin kelestarian pemanfaatan makhluk hidup dan ekosistem. Nah, penggolongan kawasan konservasi flora dan fauna ini terbagi menjadi 2, yakni kawasan suaka alam atau KSA dan kawasan pelestarian alam atau KPA. Nah, kawasan suaka alam ini dibagi lagi menjadi 2, yakni cagar alam dan suaka marga satwa. Sedangkan kawasan pelestarian alam dibagi lagi menjadi 3, yakni taman nasional, hutan raya, dan taman wisata alam. Nah, flora sebagai SDA dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan, sumber penelitian, bahan baku industri, bahan kerajinan, sumber pendapatan, bahan sandang dan perumahan, dan obat-obatan serta kecantikan. Lalu yang terakhir, fauna sebagai SDA dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein, tenaga bantuan, bahan obat-obatan, bahan pupuk organik, bahan baku industri, dan bahan baku kerajinan. Untuk materi kita sampai di sini dulu. Pertemuan minggu selanjutnya, seperti biasa, adalah ulangan harian ketiga karena materi konservasi dan manfaat flora dan fauna di dunia dan di Indonesia merupakan materi terakhir dari bab flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait ulangan harian ataupun materi?
Bu, aku mau nanya sih, Bu. Iya, boleh. Aku kurang ngerti yang tugas minggu lalu tuh loh, Bu, yang min map. Oh, mind map itu. Mind map itu Ah, ah. buat itu loh, kayak map, tapi isinya tentang bioma itu. Jadi Misalnya enggak jadi gambar ya, Bu? boleh digambar, nggak boleh digambar, boleh lewat digital, boleh misalnya lewat eh, pakai HP gitu, atau gambar manual juga bisa. Kan contohnya sudah saya taruh di media pembelajaran yang minggu ke-7. Bisa dilihat contohnya di situ. Oke, Bu. Ya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Rifki sepertinya mic-nya tidak terdengar. Oh iya, tugasnya. Nah, karena kemarin di IPA 3 itu ada yang laporan dia sudah mengumpulkan, tapi saya lihat di e-learning dia belum mengumpulkan, jadi saya buat form Google. Nah, bisa kalian akses di sini di https://bit.ly/mindmapbioma, atau saya juga sudah mencantumkannya di e-learning linknya. Nah, pengumpulannya saya tunggu paling lambat hari Minggu, tanggal 12, atau kalau kalau belum selesai sampai hari Minggu itu, kalian tolong Bu, suaranya beritahu ya putus-putus. teman-teman yang belum Bu, suaranya putus-putus. mengumpulkan juga sampai hari Minggu untuk chat saya di WA. Halo. Bu, suaranya putus-putus tau, Bu. Jadi nggak jelas. Terdengar nggak suaranya? Sekarang terdengar. Tadi putus-putus, Bu. Ya, ya untuk pengumpulan mind map bioma minggu ke-7, kalian dapat mengumpulkannya di link yang saya tunjukkan di layar ini ya, https bit.ly/mindmapbioma. Atau kalian juga dapat mengakses linknya di e-learning. Saya sudah taruh linknya di e-learning. Pengumpulannya saya tunggu sampai hari Minggu tanggal 12. Nah, kalau ada teman-teman yang mengumpulkan yang hari Minggu belum selesai juga, tolong bisa chat pribadi saya di WA. Sampai di sini, paham? Paham, Bu. Ya, untuk tugas mind map-nya, tolong dikerjakan ya, karena banyak yang belum mengerjakan juga. Oke? Oke, Bu. Oke. Bentar. Oke, pertemuan minggu ke-9 saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti kelas saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yakni kalian ulangan harian yang kedua. Nah, ulangan hariannya itu satu bab ya, untuk bab
flora dan fauna kalian bisa pelajari dari materi minggu ke-6 sampai minggu ke-9. Ya. Untuk mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kelas hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti kelas saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.